Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy. Kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Menteri Sosial dan juga Prof. Firmansyah. Pak Menteri, terkait dengan peran BUMN dan juga swasta nih Pak Menteri, kan Presiden mengatakan kalau misalnya ada peran yang maksimal dari swasta dan juga BUMN ini, otomatis mudah-mudahan harapannya konsolidasi yang bagus akan membuat angka kemiskinan ekstrim ini bisa 0% di 2024. Nah, Anda melihat seperti apa peran swasta dan juga BUMN ini, Pak? Ya, saya kira memang tugas utamanya memang adalah pemerintah. Tapi juga kita tidak menampik bahwa apabila dunia swasta, termasuk BUMN, bisa ikut bersama-sama mengentaskan kemiskinan, khususnya di keluarga atau warga yang berada di garis kemiskinan ekstrim yang tadi kita diskusikan, itu tentunya akan mempercepat. Ya, sejauh ini seperti apa peran-peran dari melalui swasta? Program-program CSR. Oke. Ya, biasanya kan dari dunia usaha atau termasuk BUMN kan menggunakan CSR atau PKBL begitu ya. Ini di luar Relatif dari program. kalau yang dari BUMN ini lebih terkonsolidasi ya. Ini di luar dari ini program, kan di luar dari dari program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalau anggaran-anggaran untuk pengentasan kemiskinan ini di tahun 2020 ini berapa sih, Pak? Sebenarnya kalau kita lihat anggaran yang kita alokasikan untuk istilah kita peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan pelayanan dasar ya, itu kurang lebih breakdownnya PKH itu sekitar 29 triliun. Itu menyasar 10 juta keluarga. Kemudian program sembako itu 28 triliun, 15,2 juta keluarga. Kemudian Kartu Indonesia Pintar itu sekitar 11,2 triliun, menyasar 20 juta orang atau siswa. Kemudian nanti KIP kuliah 6,7 triliun, menyasar 819 ribu mahasiswa. Kemudian PBI JKN itu sekitar 49 triliun atau sekitar 96,8 juta jiwa. Nah, ini yang bentuk program perlindungan sosial yang langsung ke rakyat, yang bentuknya adalah cash transfer ya, yang bantuan tetap maupun conditional cash transfer. Tapi di luar itu sebenarnya kita juga ada intervensi di subsidi energi yang besarnya 125 triliun. Di dalamnya ada LPG, BBM, ada listrik. Kemudian juga ada subsidi pupuk yang besarnya 26,6 triliun. Bagi 16 juta petani. Nah, di subsidi energi dan subsidi pupuk ini kan kita tahu semua bahwa ini bukan subsidi ke orang, ya. Jadi ini subsidi yang berupa barang. Nah, sementara yang tadi saya di awal tadi ada subsidi atau perlindungan sosial intervensi ke orang langsung kepada penerima manfaat. Nah, mungkin sesuai arahan Presiden juga ke depannya kebijakan mengenai subsidi energi, subsidi pupuk ini bisa direformulasi sehingga mengkomplement program-program perlindungan sosial yang sudah ada yang saya sebutkan di awal yang sifatnya langsung ke rakyat, sehingga benar-benar bisa kita eliminasi kemiskinan yang disebut Presiden itu kemiskinan ekstrim. Saya yakin kalau kita bisa mereformulasi dan saling mengkomplement, pasti tidak terlalu sulit kita untuk mengentaskan kemiskinan, khususnya kemiskinan yang ekstrim. Oke, baik. Saya beralih ke Prof. Firmansyah. Prof, kalau misalnya kita lihat ini kan banyak program yang sudah dibuat oleh pemerintah ini, tapi kan kelihatannya lebih banyak ke memberikan umpannya dibanding kailnya begitu. Apakah Anda punya mungkin masukan kepada pemerintah agar lebih banyak masyarakat itu diberdayakan agar mandiri bisa keluar dari garis kemiskinan begitu? Iya, kan ada hampir miskin, ada miskin, ada miskin ekstrim. Betul. Tentu yang kelompok miskin ekstrim intervensinya berbeda dengan yang miskin. Dan yang miskin tentu intervensinya berbeda dengan yang hampir miskin. Mereka yang hampir miskin itu bisa intervensinya menggunakan katakanlah KUR, kemudian penciptaan lapangan kerja dan sebagainya. Kalau yang miskin tentu agak berbeda ya. Yang miskin ekstrim tentu mau tidak mau memang intervensinya melalui bantuan sosial. Jadi
katakanlah buru-buru nyari kerja untuk makan besok saja sudah tidak ada begitu. Jadi memang harus bertahap ya intervensi itu. Betul. Tapi seperti kan ada dana desa kita kan untuk warga masyarakat yang ada di desa. Tapi justru di pedesaan ini jumlah kemiskinannya rata-rata 12% begitu untuk di desa, lebih banyak justru. Iya, karena memang postur desa kita juga sangat kompleks ya, persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Dan dana desa ini kan baru bergulir sekian tahun gitu ya. Sementara persoalan yang ada di lapangan kan begitu kompleks. Ada persoalan sanitasi, ada persoalan akses infrastruktur pertanian, kemudian nelayan, kemudian fasilitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Nah, yang penting adalah tadi disampaikan oleh Pak Menteri adalah koordinasi, dan saya sangat setuju dengan hal itu, terutama peran swasta. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan kalau BUMN lebih relatif bisa berkoordinasi, tapi swasta kalau saya lihat di lapangan masing-masing kepala daerah itu mengadakan namanya forum CSR. Dan forum CSR ini adalah isinya perusahaan-perusahaan swasta yang sebenarnya ingin tergabung membantu persoalan di daerah. Nah, kadang-kadang yang mendapatkan support dari dana CSR perusahaan swasta ini yang relevansinya dengan pengentasan kemiskinan tidak terkait langsung, katakanlah membuat taman, penghijauan dan sebagainya. Nah, ini yang saya rasa ruang yang bisa lebih dioptimalkan. Baik, Pak Menteri, ini terkait dengan forum CSR yang sering diselenggarakan oleh pemerintah daerah ini seperti apa, Pak? Apakah memang kurang tepat sasaran begitu pemanfaatannya? Ya, sekali lagi begini, sifatnya kan memang dari swasta ini kan bukan sesuatu keharusan, ya, karena juga undang-undang payung hukumnya kan juga kita belum ada. Dan oleh karena itu memang pemerintah lah yang adalah leading sektornya di dalam pengentasan kemiskinan ini. Dan tadi juga saya sebutkan bahwa BUMN relatif lebih terkonsolidasi. Tapi kita harus lihat, Mas, bahwa sebenarnya angka kemiskinan kita ini semakin hari semakin menurun. Bahwa sudah sekarang single digit. Betul. Kuncinya antara lain adalah bagaimana tadi anggaran yang ada dan subsidi-subsidi yang mungkin harus dievaluasi, yang mungkin tadi subsidi sifatnya subsidi barang, apabila direformulasikan dan mungkin diubah bentuknya menjadi subsidi yang langsung ke rakyat, akan banyak sekali nanti anggaran sehingga saling mengkomplement dan upaya percepatan kemiskinannya akan semakin baik. Nah, untuk BUMN dan sektor swasta, saya lebih cenderung mengarahkan mereka adalah untuk melakukan program-program pemberdayaan. Tidak perlu intervensi langsung kepada warga atau penduduk yang masih miskin atau miskin ekstrim, lebih kepada pemberdayaan. Sekarang kan sudah berjalan, misalnya ada BUMN PNM dengan program Mekar, kemudian KUR dari bank-bank. Nah, saya kira memang untuk BUMN maupun dunia program pemberdayaan. Iya, Pak Menteri, terakhir Pak Menteri, ini terkait dengan dana desa ini seperti apa pemanfaatannya, Pak? Karena kan angkanya juga angka kemiskinan di desa ini masih 12%, Pak. Jadi kalau sebenarnya tujuannya dana desa ini saya yakin adalah juga antara lain untuk lebih kepada pemberdayaan. Ya, tadi juga Prof. Firmansyah juga menyampaikan bahwa kategorisasi dari miskin ini juga harus dibeda-bedakan bentuk intervensinya. Nah, untuk Kementerian Sosial memang lebih kepada tusinya adalah kemiskinan yang memang miskin dan mungkin miskin ekstrim tadi itu. Nah, kalau dana desa karena dia sekarang kan sudah langsung ditransfer ke desa, itu lebih kepada program-program pemberdayaan masyarakat di desa itu. Jadi jangan lagi digunakan untuk program-program intervensi untuk yang miskin atau miskin ekstrim begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri. Program pemberdayaan di desa tersebut. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Menteri sudah bergabung bersama kami di Hot Economy. Ya, terakhir Prof, ini kira-kira untuk bisa mengejar target 4 tahun ini agar bisa 0% untuk angka kemiskinan ekstrim ini, kira-kira dalam waktu dekat ini langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah ini apa nih? Ya, saya rasa leadership ya. Leadership terkait dengan
tim untuk mengelola dan mengharmonisasi program, penyatuan anggaran, kemudian mensinergikan semua resources yang kita miliki, BUMN, swasta, untuk bersama-sama tackling mengatasi kemiskinan ekstrim. Untuk mencegah overlapping program tadi seperti itu? Salah satunya diantaranya ya, jadi pembagian tugas, pembagian kewenangan, termasuk juga sinkronisasi data, dan payung hukumnya sudah ada, Kepres. Perpres itu sudah terkait dengan TNP 2K juga masih hidup ya. Saya rasa aspek kelembagaan, kemudian aspek koordinasi, aspek komunikasi, kemudian aspek anggaran, kemudian aspek data, aspek lapangan, saya rasa perlu disinergikan. Oke, baik Prof, terima kasih banyak sudah hadir di Hot Economy. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk